Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Amanina Rosyada, NIM 2117369. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang biografi putra-putri Rasulullah atau mengenal putra-putri Rasulullah. Putri Rasulullah yang pertama Zainab binti Rasulullah. Zainab menikah dengan anak bibinya Halah binti Huwailid yang bernama Abu al-As bin al-Rabi. Pernikahan ini berlangsung sebelum sang ayah diangkat menjadi rasul. Zainab dan ketiga saudarinya masuk Islam sebagaimana ibunya Khadijah menerima Islam. Akan tetapi sang suami Abu al-As tetap dalam agama jahiliyah. Hal ini menyebabkan Zainab tidak ikut hijrah ke Madinah bersama ayah dan saudari-saudarinya karena ikatannya dengan sang suami. Beberapa lama kemudian, barulah Zainab hijrah dari Mekah ke Madinah, menyelamatkan agamanya dan berjumpa dengan sang ayah tercinta. Lalu menyusullah suaminya Abu al-As. Abu al-As pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan memeluk agama mertua dan istrinya. Keluarga kecil yang bahagia ini pun bersatu kembali dalam Islam dan iman. Tidak lama kebahagiaan tersebut berlangsung. Pada tahun 8 Hijriah, Zainab wafat meninggalkan Abu al-As dan putri mereka yang bernama Umamah. Setelah itu, terkadang Umamah diasuh oleh kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis disebutkan beliau menggendong cucunya Umamah ketika sholat. Apabila beliau sujud, beliau meletakkan Umamah dari gendongannya. Putri Rasulullah yang kedua adalah Ruqayyah binti Rasulullah. Ruqayyah dinikahkan oleh Rasulullah dengan sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Keduanya turut serta berhijrah ke Habasyah ketika musyrikin Mekah sudah sangat keterlaluan dalam menyiksa dan menyakiti orang-orang yang beriman. Di Habasyah, pasangan yang mulia ini dianugerahi seorang putra yang dinamakan Abdullah. Ruqayyah dan Utsman juga turut serta dalam hijrah yang kedua dari Mekah menuju ke Madinah. Ketika tinggal di Madinah, mereka diharapkan dengan ujian wafatnya putra tunggal mereka yang sudah berusia 6 tahun. Tidak lama kemudian Ruqayyah juga menderita sakit demam yang tinggi. Utsman bin Affan setia merawat dan mengawasi keadaannya. Saat itu bersamaan dengan terjadinya perang Badar atas permintaan Rasulullah untuk menjaga putrinya. Utsman pun tidak bisa turut serta dalam perang ini. Wafatlah Ruqayyah bersamaan dengan kedatangan Zaid bin Harithah yang mengabarkan kemenangan umat Islam di Badar. Putri Rasulullah yang ketiga adalah Ummu Kulsum binti Rasulullah. Setelah Ruqayyah wafat, Rasulullah menikahkan Utsman dengan putrinya yang lain, Ummu Kulsum. Oleh karena itulah Utsman dijuluki Dzunurain, pemilik 2 cahaya. Karena menikahi 2 putri Rasulullah, sebuah keistimewaan yang tidak dimiliki sahabat lainnya. Utsman dan Ummu Kulsum bersama-sama membangun rumah tangga hingga wafatnya Ummu Kulsum pada bulan Sya'ban pada tahun 9 Hijriah. Keduanya tidak dianugerahi putra ataupun putri. Ummu Kulsum dimakamkan bersebelahan dengan saudarinya Ruqayyah. Putri Rasulullah yang keempat adalah Fatimah binti Rasulullah. Fatimah adalah putri bungsu Rasulullah. Ia dilahirkan 5 tahun sebelum kenabian. Pada tahun kedua Hijriah, Rasulullah menikahkannya dengan Ali bin Abi Thalib. Pasangan ini dikaruniai putra pertama pada tahun ketiga Hijriah dan anak tersebut dinamai Hasan. Kemudian anak kedua lahir pada bulan Rajab 1 tahun berikutnya dan dinamai Husain. Anak ketiga mereka, Zainab, dilahirkan pada tahun keempat Hijriah dan 2 tahun berselang lahirlah putri mereka, Ummu Kulsum. Fatimah adalah anak yang paling mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari gaya bicara dan gaya berjalannya. Apabila Fatimah datang,
datang ke rumah sang ayah, ayahnya selalu menyebutnya dengan menciumnya dan duduk bersamanya. Kecintaan Rasulullah terhadap Fatimah tergambar dalam sabdanya, yang artinya Fatimah adalah bagian dariku. Barang siapa membuatnya marah, maka dia telah membuatku marah. Hadis riwayat Bukhari. Beliau juga bersabda dengan yang artinya sebaik-baik wanita penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imron, Asiyah bin Muzahim, istri Fir'aun. Hadis riwayat Ahmad. Satu-satunya anak Rasulullah yang hidup saat beliau wafat adalah Fatimah. Kemudian ia pula keluarga Rasulullah yang pertama yang menyusul beliau. Fatimah radhiyallahu anha wafat 6 bulan setelah ayah tercinta wafat meninggalkan dunia. Ia wafat pada 2 Ramadan tahun 11 Hijriah dan dimakamkan di Baqi. Putra-putra Rasulullah yang pertama itu adalah Al-Qasim bin Rasulullah. Rasulullah berkunyah dengan namanya, beliau disebut Abu Al-Qasim. Bapaknya Qasim. Qasim lahir sebelum masa kenabian dan wafat saat usia 2 tahun. Putra yang kedua Abdullah bin Rasulullah. Abdullah dinamai juga dengan At-Thayyib atau At-Thahir. Ia dilahirkan pada masa kenabian. Putra yang ketiga Ibrahim bin Rasulullah. Ibrahim dilahirkan pada tahun 8 Hijriah di kota Madinah. Dia adalah anak terakhir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rahim Maria Al-Qibtiyah. Maria adalah seorang budak yang diberikan Muqawqis, penguasa Mesir, kepada Rasulullah. Lalu Maria mengucapkan syahadat dan dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Ibrahim tidak panjang, ia wafat pada tahun 10 Hijriah saat berusia 17 atau 18 tahun. Rasulullah sangat bersedih dengan kepergian putra kecilnya yang menjadi penyejuk hatinya ini. Ketika Ibrahim wafat, Rasulullah bersabda, yang artinya sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih. Namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhai Rabb kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.